5 tamban dan rikas, yaitu barang yang keluar dari perut bumi. Rikas adalah sesuatu yang ditemukan di tanah. Ya, 100 untuk regu A. Soal keempat, sebutkan 5 sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, sertakan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh kelima sahabat tersebut. Abu Hurairah meriwayatkan 5074 hadis. Ibnu Umar meriwayatkan 2630. Anas bin Malik meriwayatkan 2286 hadis. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2210 hadis, dan Ibnu Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Iya, 100 untuk regu A. Soal kelima, di dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz tertentu yang tidak dibaca panjang, meskipun sebenarnya lafaz tersebut mengandung huruf mad atau memenuhi syarat sebagai lafaz yang mesti dibaca panjang. Lafaz-lafaz tersebut biasanya ditandai dengan tanda bulatan kecil berbentuk bulat, sempurna atau lonjong. Disebut apakah tanda tersebut? As-sifrul mustadir dan as-sifrul mustati'ul qaim. Iya, 100 regu A. Soal selanjutnya, sebutkan 5 kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darqutni dan Sunan Al-Baihaqi. Iya, 100 regu A. Soal selanjutnya, apa nama lain dari surah Fatir? Surah Al-Malaikah. Iya, 100 regu A. Soal ke-8, tasriflah fi'il kataba dengan tasrif lugawi. Kataba katabu, kataba katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna. 100 untuk A. Beberapa bulan setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami inflasi hebat. Apa sebabnya? Ulang Ustaz. Beberapa bulan setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami inflasi hebat. Apa sebabnya? Pas. Regu B. Regu C. Regu D. Dikarenakan mata uang Jepang pada saat itu beredar secara tak terkendali. Iya, 50 untuk regu D. Soal selanjutnya regu A. Alat yang dapat mengukur tekanan udara sekaligus mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut adalah alat yang dapat mengukur tekanan udara sekaligus mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut adalah Altimeter. altimeter. 100 untuk regu. Soal di tangan saya sudah habis.
Kita bacakan Quran Sekolah Sementara. Regu A sementara mendapatkan nilai 800, regu B 50, regu C kosong, dan regu D 50. Silahkan jubir regu B memilih paket skala F2, F3 atau F4? F2. F2, oke. Siap, regu E. Soal pertama. Sebutkan dalil tauhid rububiyah. Dalilnya ialah sebagai berikut. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Iya, 100 untuk regu B. Soal kedua. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Kesamaan antara ketiganya adalah bahwa ketiganya sama-sama merujuk pada perilaku manusia, baik berupa sikap, sifat, ucapan maupun perbuatan. Adapun letak perbedaannya ialah yaitu pada tolak ukurnya. Akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Etika tolak ukurnya adalah akal dan pikiran. Dan moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat. Iya, kembali 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Sebutkan beberapa kitab rujukan dalam ilmu fikih beserta penulisnya. Beberapa kitab yang membahas permasalahan fikih adalah sebagai berikut. 1. Minhaj At-Talibin karya Imam An-Nawawi. 2. Minhaj Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. 3. Al-Fiqh As-Sunnah karya Said Sadiq. 4. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah karya Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. 5. Al-Fiqh Al-Manhaji karya Syekh Mustafa Al-Bughah. Iya, 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Sebutkan 6 ulama hadis yang karyanya terkumpul dalam sebutan Kutubus Sittah dan kitab-kitabnya menjadi rujukan utama dalam hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Iya, kembali 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Coba jelaskan definisi mad tamkin sebagaimana maktub dalam kitab Nihayatu Qaulil Mufid. Pertemuan dua huruf, ia dalam satu tempat. Ia yang pertama berharokat kasrah dan bertasydid, sedangkan ia yang kedua berharokat sukun atau mati. Contohnya huyyitun. Iya, kembali 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Jelaskan
perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi Al-Quran lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran membacanya bernilai pahala, sedangkan hadis qudsi membacanya tidak mendapatkan pahala secara khusus. Yang ketiga, Al-Quran harus mutawatir dalam penetapannya, sedangkan hadis qudsi tidak harus mutawatir dalam penetapannya. Iya, kembali 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, apa nama lain dari surah Al-Mu'min? Surat Ghafir. Surat? Surat Ghafir. Iya, 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, tasriflah fi'il fataha dengan tasrif lughawi. Fataha, fataha, fatahu, fataha, fataha, fatahna, fatahta, fatahtuna, fatahtun, fatahti, fatahtuna, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Iya, 100 untuk regu B. Indonesia pernah mengalami penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berupa pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang 45. Penyimpangan tersebut terjadi pada masa Regu C, Regu D, Demokrasi terpimpin. iya 50 untuk Regu D. Selanjutnya soal ke-10, gangguan saluran pernafasan berupa peradangan pada dinding batang tenggorokan disebut Bronkitis. bronkitis. Iya, 100 untuk Regu B. Pada saat sudah habis, kami bacakan hasil. Regu A 800, Regu B 950, Regu C kosong dan Regu D 100. Silakan jubir Regu C memilih pakai soal pakai F3 atau F4? F4. F4, oke. Siap-siap, Regu C. Soal pertama, sebutkan beberapa kitab pokok yang menjadi rujukan utama dalam ilmu akidah serta penulisnya. Salah Asadul Fikih karya Syekh Muhammad At-Tamimi, Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad At-Tamimi, Lum'atul Iqbal karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, 4 Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam At-Taimiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh At-Tahawi. Ya, 100 untuk Regu C. Soal selanjutnya, sebutkan satu contoh tasawuf dalam hal akidah. Berkeyakinan bahwa tanggal dan bulan lahir memiliki pengaruh
berpengaruh terhadap sifat-sifat seseorang. Hal itu bisa dilihat dari konsep zionik yang diperkenalkan oleh orang-orang kafir. Iya, kembali 100 untuk regu B. Soal ketiga. Tolong ya, dipelankan sedikit suaranya. Afwan, dipelankan sedikit suaranya. Soal ketiga. Apa hukum sholat Jumat sertakan dalilnya? Fardu ain bagi setiap laki-laki mukallaf. Dalilnya adalah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah hiwadarul bait dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagimu bila kau mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya. Bacakan doa Rasulullah agar Umar bin Khattab masuk Islam. Ya Allah, mulaikanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Al-Khattab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya. Sebutkan 4 tingkatan di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, at-tahqiq, membaca dengan sangat pelan untuk pengajaran. Yang kedua, at-tartil, membaca perlahan-lahan menggunakan kaidah tajwid dan tadabbur. At-tajwid, al-hadaf, membaca sangat cepat tetap mempraktikkan kaidah tajwid. Dan yang kelima, at-tajwid, membaca antara tartil dan hadaf atau tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya. Sebutkan tingkatan hadis dhaif. Yaitu yang pertama, dhaif, yang kedua sangat dhaif, yang ketiga wahi atau tidak kokoh, yang keempat mungkar, yang kelima maudhu atau palsu. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya. Sebutkan 4 orang yang menjadi panitia pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jawabannya salah. 0. Soal selanjutnya. Tasriflah fi'il jalasa dengan tasrif lughawi. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalasunna, jalastu, jalasna. Ya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya. Sebutkan 8 kesultanan yang terkenal di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Banjar, Kesultanan Makassar,
Kesultanan Ternate dan Tidore. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya, bagian dari mata yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata adalah Lensa mata. ya 100 untuk regu C. Soal sudah habis di tangan saya. Kami bacakan perolehan nilainya. Regu A 800, regu B 950, regu C 900 dan regu D 100. Tinggal satu paket soal, paket F3 ya, langsung kami baca. Siap, regu D. Soal pertama, sebutkan dalil bahwa syirik dapat menghapus pahala amal perbuatan seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku la zulmun azim. Ya, jawabannya salah. Walau asroku lahabita anhum. Oke, 0 Ustaz jawabannya. Soal selanjutnya, sebutkan hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya. Pas. Regu A, regu B, mengucapkan salam kepadanya, mendoakannya ketika ia bersin, menjauhnya apabila ia sakit, dan mendoakan kesembuhan untuknya, melayani jenazahnya apabila dia meninggal dunia, tidak menyayangi orang, menghormati yang kedua orang yang tua dan menyayangi yang muda, didiamkannya dari hari. iya 50 untuk regu B. Soal selanjutnya untuk regu D, sebutkan 4 mazhab dalam fikih yang masyhur di kalangan kaum muslimin beserta tokoh sentralnya secara berurutan. Regu A, Madhab Hanafi, tokoh sentralnya Abu Hanifah. Madhab Maliki, tokoh sentralnya Malik bin Anas. Madhab Syafi'i, tokoh sentralnya Muhammad bin Idris Syafi'i. Madhab Hambali, tokoh sentralnya Imam bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal. iya 50 untuk regu A. Soal selanjutnya, siapakah 6 orang sahabat yang menjadi kandidat khalifah pengganti Umar bin Khattab? Khalid bin Walid, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Al-Waqqas, Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyub. Iya, jawabannya salah juga. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Ya, jawab cuma benar 2, jadi nggak sampai separuh 0. Selanjutnya, soal selanjutnya, ada berapakah pembagian sifat-sifat huruf yang memiliki lawan kata? Sebutkan. Ya, jawabannya salah, ada 5. 0.
Selanjutnya, hadis sebagaimana yang masyhur merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Coba jelaskan definisi hadis secara bahasa dan istilah. Hadis secara bahasa. Pas. Ya, ada buah. Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru, sedangkan bentuk jamaknya dari ahadis. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrik, sikap, diam, jujur, sifat. Iya, 50 untuk Rebua. Soal selanjutnya, sebutkan ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat seluruh huruf hijaiyah. Bacakan ayatnya. Terdapat pada Quran surah Al-Fatihah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'i akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suruqihi yu'jibu az-zarra liyaghiza bihil kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم منهم مغفرة وأجر عظيما. Iya, 120. Soal selanjutnya, tasriflah fi'il hasibah dengan tasrif lughawi. Hasibah, hasibah, hasibu, hasibah, hasibata, hasibna, hasibta, hasibtuma, hasibtum, hasibti, hasibtuma, hasibtunna, hasibtu, hasibna. Iya, 100 untuk Rasulullah. Soal selanjutnya, sebutkan 6 tambang emas terbesar di Indonesia. Papua, Kalimantan Utara, Papua, Iya, jawabannya salah. Bukan Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, ya, Timika, Papua, Sulawesi Utara. 0 Ustaz untuk Rasulullah. Ya, soal terakhir, soal 10. Sebutkan bunyi hukum pertama Kirchhoff dalam ilmu fisika. jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Iya, 100 untuk Rasulullah. Habis, Ustaz. Kami bacakan nilai terakhir sementara Regu A 900, Regu B 1000, Regu C 900, dan Regu D 400. Jadi hanya beda tipis 100 saja titik poin. Yang menentukan adalah soal rebutan. Oke.
Masya Allah. Sebelah ini ya juara 1 bonus. Gini, baru ini apa? Iya. Baik, kita tes belnya dulu. Regu A coba, regu B, regu C, regu D. Coba sama siapa yang lebih cepat, 1 tuh. Oke, 1, 2, 3. Iya, regu B. Ketika yang satu mencet dan belum dilepas, maka yang lain nggak akan bunyi ya. Oke, kami bacakan kembali peraturannya. Soal dijawab benar nilai 100, soal dijawab salah dikurangi 100. Ketika pembacaan soal berlangsung dan di antara kalian memencet bel, maka pembacaan soal langsung kami hentikan dan kami persilakan untuk menjawab soal. Siap? Santai, soalnya banyak sekali. Soal pertama. Mahia as-surah allati ta'tilu rubu'ul Qur'an. Mahia as-surah allati ta'tilu rubu'ul Qur'an. Ya, regu B. Suratul Kautsar. Suratul Kautsar. Awal mula jawaban Anda dikurangi 100. Jawabannya Suratul Kafirun. Soal kedua. Talakin Nabi Al-Quran. Ya, regu C. Kudumu Jibrilu Mitu silsilatil jirsu min wara'i hijabi. Iya, 100 untuk regu C. Soal selanjutnya, please mention the ayah which means children of God. Iya, regu C. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Karena kamu cobanya cepat sekali dan kami nilai 100 regu C. Soal selanjutnya, ya regu A, regu B, regu C. Apa yang dimaksud dengan Al-Qul Husni? Ya, regu C, lagi-lagi regu C. Tahun kesedihan, tahun di mana Abu Thalib dan Khadijah wafat secara berdekatan waktunya. Iya, 100 regu C. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan izhar mutlak? Regu A. Yaitu nun bersukun atau tanwin yang berada dalam satu kata dengan salah satu huruf idgham di gundah. Contoh adunya. Iya, 100 regu. Soal selanjutnya, siapa nama asli Abu Bakar? Iya, regu C. Abdullah bin Quhafa bin Murrah. Abu Bakar Ustaz? Abdullah bin Quhafa bin Murrah bin Ka'ab bin Abdullah bin Quhafa bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Iya, 100 regu C. Soal
selanjutnya, siapakah 6 orang sahabat yang ragu saya? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah. Iya, 100 untuk ragu saya. Ya, yuk, ragu A, ragu B, ragu D, semangat. Soal selanjutnya, di dalam kitab Hidayatul ragu A. 1 Aman, 2 Utia. Takbir! 100 ragu A. Soal selanjutnya, sebutkan nama lain dari Alif Lam Syamsi ragu B. Idgham Syamsiyah. Idgham Syamsiyah, mohon maaf. Jawaban Anda 100 ragu B. Soal selanjutnya, mohon tenang, penonton mohon tenang. Soal selanjutnya, hukum-hukum mim mati ragu A. Berbagi menjadi yaitu Ikhfa Syafawi, Idgham ini, Izhar Syafawi. Iya, 100 ragu A. Soal selanjutnya, berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran ragu A? 6.214 menurut Nafi, 6.217 menurut Nafi, 6.214 menurut Abi Syaibah, 6.210 menurut Abi Ja'far, 6.220 menurut ulama Makkah, 6.236 menurut ulama Kufah, 6.226 menurut ulama Syam. Menurut, mohon maaf, jawaban Anda tepat sekali. Soal selanjutnya, siap. Mohon ikhwan duduk semuanya duduk. Tenangkan diri duduk. Masih jauh. Oke, soal selanjutnya, siapakah nama tabi'in yang ragu saya? Sayyid bin Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Uwais Al-Qarni. Iya, 100 ragu saya. Soal selanjutnya, apabila massa jenis benda ragu D? Iya, 100 ragu D. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mahkum alaih? Ragu saya. Yang dimaksud dengan mahkum alaih ialah orang mukallaf yang dibebani oleh hukum syara atau disebut dengan subjek hukum. Iya, sempurna jawabannya, 100 ragu saya. Soal selanjutnya, sebutkan 10 lawan ragu A. Letnan Kolonel Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Sisumi Harjo, Brigadir Jenderal Dipanjaitan, Letnan 1 Pere Tunduan, Brigadir Polisi Karel Satsui Tubun, Kolonel Katamso, Letnan Kolonel Sigiono. Iya, 100 bulan. Soal selanjutnya, alat yang digunakan untuk mendeteksi, oke, ragu saya. Elektroskop. Elektroskop, iya, 100 ragu saya. Selanjutnya, sebutkan dalil tentang bid'ah ragu B. Dalilnya adalah sebagai berikut: Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari oleh agama kami, maka dia tertolak. Iya, 100 ragu B.
Silakan definisi fikih regu A. Fikih secara etimologi berarti fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Ya, 100 untuk regu A. Soal selanjutnya. Siapa penemu ilmu regu A? Abul Aswad Ad-Duali. Ya, 100 regu A. Soal selanjutnya. Ikhwan semuanya duduk. Ikhwan semuanya duduk, gak ada yang jongkok, duduk semuanya. Ikhwan, Ustaz bilang semuanya duduk, gak ada yang jongkok. Ya, tenangkan diri. Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Sebutkan beberapa kitab pokok regu B. Beberapa kitab yang membahas permasalahan akidah adalah sebagai berikut. 1. Salasatul Sunnah. Salasatul Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi. 2. Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad At-Tamimi. 3. Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. 4. Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. 5. Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 6. Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh At-Tahawi. Ya, jawaban sempurna 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Sebutkan rukun rukyah regu B. Ihram, di Arafah, tawaf ziarah, dan sa'i. Ya, jawabannya salah, kurangi 100 untuk regu B. Rukun nikah. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya. Sebutkan 11 istri regu B. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Jam'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar bin Khattab, Juwairiyah binti Al-Haris, Umayyah, Ummu Salamah binti Abu Sufyan binti Ummu Salamah binti Abu Sufyan. Ya, jawabannya salah, kurangi 100. Ummu Salamah binti Umayyah. Oke, soal selanjutnya. Siapakah nama sahabat Rasulullah yang kedua? Oke, regu C. Ja'far bin Abi Thalib. 100 regu C. Soal selanjutnya. Bagaimana cara mengetahui makhraj regu C? Agar pembaca Al-Quran terhindar dari dua kesalahan, yaitu mengucapkan huruf yang menyebabkan berubah makna dan kesalahan berupa ketidakjelasan bentuk-bentuk bunyi huruf sehingga tidak bisa dibedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Luar biasa jawabannya. Kurangi 100. Bagaimana cara mengetahui makhraj sebagai suatu huruf? Soal selanjutnya. Habis. Selesai soalnya. Kami bacakan perolehan nilai untuk regu A. Untuk regu A dengan total nilai 1.600.
Regu B total nilai 1.100. Regu C total nilai 1.700. Dan regu D total nilai 400. Jadi yang menjadi juara 1 adalah regu C, juara 2 regu A, juara 3 regu B, dan juara 4 adalah regu D.